Ini adalah pesan dari Pratiwi Novianti kepada Farhad Abbas bahwa yang dia tunjukkan adalah prestasi, bukan sensasi. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Dan adalah pemenangnya Pratiwi Novian. Dengan keikhlasan dan selalu konsisten dalam membantu orang lain, Pratiwi Novianti berhasil menjadi pemenang di kategori Trending Social Act of the Year 2 tahun berturut-turut. Tetap semangat, Tenovi! Silakan Teteh. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gak pernah nyangka ini kali kedua dapat penghargaan. Thank you so much for GTV. Terima kasih untuk yang jelas keluarga saya, mama saya, papa saya, dan tim saya, tim PNY. Terima kasih untuk Feby, untuk pasangan saya, untuk Encut dan Uni. Thank you so much. Terima kasih untuk semua orang yang sudah mendukung saya. Anak-anak asuh saya yang saya rawat dan orang terlantar yang saya rawat. Dan yang terakhir, untuk FA, saya berikan prestasi bukan sensasi. Terima kasih. Tiga hari 3 malam. Wah, bener kan? Bener. Kita melihat bagaimana Tenovi ini selalu membantu orang pakai hati, bukan mencari sensasi. Gitu. Tenovi, tapi begini ya, maksudnya terkadang kan apa yang kita lakukan belum tentu diterima oleh orang dengan baik, walaupun niatnya kita baik. Gimana cara Tenovi supaya bisa tentunya untuk menerima semua baik dari masukan atau kritikan dengan lapang dada? Ya pokoknya kita jalani ikhlas aja, tulus aja, karena percaya apapun itu pasti akan ada jalannya dan diberikan kemudahan oleh Allah. Amin. Terima kasih Pratiwi Novianti. Inspirasi ya Teh ya. Terima kasih ya Tenovi. Wah, mantap, mantap. aku senang, favorit aku, karena kalau Tenovi nggak menang aku yang sedih. Nggak boleh sedih karena nggak boleh galau. Karena di sini kita akan Nah, sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak untuk ucapannya, untuk doanya, dan 3 orang yang sangat berjasa banget di media sosial buat aku. Ada Drama Halu, Koko Hero, sama Asam Lambung, guys. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, dalam cuplikan video tadi kita menyimak satu statement yang begitu menarik yang ditujukan kepada Farhad Abbas, yang adalah sebuah sindiran pedas dari Pratiwi Novianti kepada kuasa hukum dari Syekh Agus Salim, bahwa yang dia tunjukkan itu adalah prestasi, bukan sensasi. Pemirsa sekalian, ini adalah bukti nyata untuk kali yang kedua di mana seorang Pratiwi Novianti lagi dan lagi menerima penghargaan dari Trending Awards di GTV, yang merupakan bukti kerja keras dari seorang Pratiwi Novianti. Sehingga dengan tegas Pratiwi Novianti mau menunjukkan kepada kita semua bahwa segala sesuatu yang dia lakukan selama ini itu adalah ketulusan hati. Dia tidak pernah mencari sensasi seperti si Farhad Abbas. Sehingga pernyataan dari Pratiwi Novianti dalam cuplikan video tadi yang mengatakan bahwa pesan untuk Farhad Abbas yang saya cari, yang saya persembahkan itu adalah prestasi, bukan sensasi. Semoga saja
seorang Farhat Abbas pada akhirnya bisa introspeksi diri bahwa bukan sensasi semata yang dicari oleh Pratiwi Novianti, tetapi yang dia buktikan, yang dia persembahkan itu adalah prestasi. Mari, berikut ini saya akan mempersembahkan satu cuplikan video yang menarik, di mana pada akhirnya Pratiwi Novianti alias Teh Novi ini menggandeng Bapak Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang SH untuk menjadi kuasa hukumnya. Dan dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan video berikut ini. Seru banget nih, ya kan? Habis ngelihat postingan ini di mana Teh Novi, Bang Geri ketemu dengan Irjen Pol Ricky Sitohang, ya kan? Aduh, ada apa ya? Si Teh Novi sama Bang Geri dan Irjen Pol Ricky Sitohang. Penasaran Cici, ya kan? Jadi buat kalian semua ini kita tinggal nantikan aja kasus ini mau selesai. Jadi jangan sampai ada yang ibarat kata bikin-bikin drama baru ataupun koar-koar lagi di luar sana. Jadi kita sekarang tinggal nantikan aja, tinggal tunggu aja. Dikit lagi kok masalah ini tuh selesai, ya. Jadi buat para netizen, kita kalem dulu, well. Oke, well. Selamat sore, well. Secara liar oleh siapapun, mungkin gitu ya. Oke, Jenderal, mungkin terkait hari ini nih, dengar kabar katanya pihak Novi dan juga kuasa hukum menyambangi Jenderal gitu. Mungkin bisa diceritakan apa yang menjadi agenda hari ini, pertemuan itu? Jadi gini ya, beberapa hari yang lalu ya, dari pihak asistennya nelfon saya juga ya, mohon ketemu dengan saya, aku berkenan jadi kuasa hukum saya, yaitu si Novinya ya. Saya juga nggak tahu alasan mereka untuk melakukan tindakan itu, tapi saya sebagai seorang pemerhati, sebagai orang insan hamba Tuhan, sebagai pengacara tidak boleh menolak siapapun yang minta pertolongan kepada kita. Makanya kita diberi amanah menjadi seorang yang mengerti hukum. Nah, faktanya memang tadi mereka datang kemari ya, menceritakan pokok permasalahannya. Saya sudah tampung semua pokok permasalahan ini ya. Tapi secara jujur saya masih memberikan konsultasi hukum kepada mereka. Saya belum menerima mereka jadi kuasa hukum saya, karena saya harus pelajari dulu pokok permasalahannya. Saya nggak mau mendatangi orang atau orang mendatangi saya langsung tiba-tiba saya terima saja tanpa saya pelajari pokok permasalahan. Sehingga saya dudukkan dulu konstruksi hukumnya, di mana benang merahnya, di mana kelebihan dan kekurangannya, sehingga saya sampaikan dulu. Dan saya berikan jalan keluar kepada Novi, sebaiknya kamu melakukan ini. Sehingga kita berikan pencerahan lah kepada orang. Ya. Sehingga dia mengerti, memahami yang tadinya tidak mengerti bagaimana jalan keluarnya, akhirnya dia terbuka isi kepalanya. Itu yang saya jelaskan tadi kepada Novi maupun Geri yang datang ke tempat saya. Tidak lebih daripada itu. Dan kalau dikatakan saya sudah jadi kuasa hukum, enggak, belum. Tapi pada saat tertentu, pada saat dia maju dijepit, terpaksa saya akan melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan orang-orang yang telah berbuat baik kepada manusia yang lainnya. Mungkin begitu jawaban saya ya. Berarti tujuan utamanya tadi mendatangi Bang Ricky ini untuk berkonsultasi dan sekaligus meminta untuk menjadi. Pemirsa sekalian, sedikit saya tanggapi bahwa dalam cuplikan video di season kedua ini ada satu poin penegasan yang perlu kita ketahui bersama-sama, bahwa Irjen Pol Ricky Sitohang ini belum dijadikan sebagai kuasa hukum, tetapi masih dijadikan sebagai konsultasi. Sekali lagi, Irjen Pol Ricky Sitohang belum dijadikan sebagai kuasa hukum dari Pratiwi Novianti alias Teh Novi, tetapi baru dijadikan sebagai konsultasi. Karena Pak Ricky Sitohang ini dia perlu untuk mempelajari kasusnya Pratiwi Novianti alias Teh Novi bersama Agus Salim perihal uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah itu. Dan beginilah
tipikal lawyer yang profesional di mana dia harus membangun konstruksi hukum yang tepat sehingga sebelum dia menerima amanah ataupun surat kuasa kepada dirinya yang ditunjukkan sebagai kuasa hukum, jadi minimal dia harus mengetahui secara baik benang merahnya apa, lalu letak persoalan ini seperti apa. Itulah yang dilakukan oleh Pak Ricky Sitohang ini. Mari kita lanjutkan lagi. Sekaligus meminta untuk menjadi salah satu kuasa hukum juga berarti ya? Ya begitulah kira-kira ya permintaan daripada Novi. Saya kasihan juga ya. Makanya saya bilang sebelum mereka memulai pembicaraan, saya terima kalian sebagai tamu saya ya. Dan yang kedua, saya berikan pencerahan kepada kalian. Kemudian jangan kalian melebar kemana-mana ya. Fokus aja kepada konstruksi hukumnya. Apa langkah-langkah yang harus kau lakukan, itu yang saya sampaikan kepada kamu. Kalau menjadi kuasa hukum, untuk sementara saya pelajari dulu ya. Saya pelajari pokok masalahnya. Saya seperti yang saya katakan tadi, nggak mau terus ujuk-ujuk saya langsung, ya saya kuasa hukumnya, saya siap untuk berhadapan dengan siapapun. Nggak usah lah ya. Coba berikan suntikan, berikan pemahaman, berikan pencerahan kepada orang yang sedang meminta pertolongan kepada kita. Jadi jangan kita langsung tendensius, wah mumpung ini kayak gini, janganlah. Kita sebagai insan hamba Tuhan saling menolong lah. Tujuan saya menolong aja deh, mencarikan cerahan, konsultasi hukum yang benar, saya sampaikan dengan baik. Mungkin itu. Jadi untuk masalah kuasa hukum itu, untuk sebentar saya masih pelajari dulu ya. Saya belum menyatakan itu ya. Bang, abang melihat awal dan pertama kali datang ke kantor abang, seorang Novi, apa sih yang pertama kali diucapkan ke abang sebagai praktisi ataupun lawyer? Ada keluh kesahnya kan? Karena selama ini dia merasa capek dengan perkara kasusnya yang berlarut-larut, Bang. Ya, memang tentunya dia sudah, kalau boleh saya katakan, dia sudah fault lah ya. Saya bisa melihat sinar matanya itu memang beban yang berat dia tanggung dengan apa yang sudah dilakukannya. Dia ceritakan semua pokok permasalahannya ya. Awal mulanya bagaimana, pertemuannya dengan Agus ya. Kemudian juga diceritakan bagaimana kesepakatan yang mereka lakukan. Kemudian awal pertama ternyata rupanya Novi sudah memberikan uang itu kepada yang bersangkutan dari beberapa donatur-donatur untuk dipergunakan. Ternyata kan tidak cukup yang 35 ini kan itu. Nah kemudian mereka bersepakat, oke, saya bantu kamu, saya akan melakukan, saya panggil untuk podcast dengan Denny Sumargo, sehingga melihat komposisimu, melihat kondisi tubuhmu, agar muncul empati. Perjalanannya ternyata tanpa sepengetahuan Novi ini dikirimlah rekeningnya si Agus ke Denny Sumargo. Awal mulanya si Novi nggak terlalu pusing lah, sudah lah, yang penting berjalan. Tapi ada istilahnya keterangan dari Pak Syafri, ternyata kan cuma 500 juta. Ternyata setelah ditelusuri, ternyata masuklah kita ke bagian mutasi rekeningnya, dicek lah. Ternyata terakumulasi 1, kurang lebih ya 1.400.000.000 sekian gitu ya, kurang lebih 1,5 lah. Setelah dicek kemana aliran dana ini, ternyata 95 juta sudah menguap, udah habis menguap. Kemudian 300 juta berpindah pada Helmi, wawanya 50 juta. Nah kok bisa seperti ini, kok tidak sesuai dengan peruntukan? Ini kan peruntukan untuk obat mata. Nah makanya dimintalah bagaimana caranya supaya ini jangan seperti ini. Saya akan mempertanggungjawabkan kepada para donatur. Apa nanti jawaban saya sesuai dengan podcast saya dengan Denny Sumargo. Loh kok ternyata kok bergunakan pada yang lain. Akhirnya pindahlah ke bank, persetujuan pihak keluarga. Nah ini kembali konstruksi hukum. Tidak mungkin ada pemaksaan kalau seandainya dengan tidak rela dia memindahkan itu ke rekeningnya Novi, rekening yayasannya. Nah, ternyata ditelusuri lagi ada 300 juta di Helmi, 50 juta juga akhirnya diakumulasi, dikembalikanlah. Sudahlah Bu Novi, selesaikan aja biar atas nama yayasan aja untuk mengobati Agus. Dan itu fasilitator juga termasuk orang tuanya, keluarganya. Udah serahkan aja kepada yayasan. Ada semuanya, ada rekamannya, ada semua. Ada rekamannya, saya dengar semua kok. Jadi nggak bisa terbantahkan ya. Jadi kalau ada yang menganulir itu ada rekamannya. Nah setelah itu masuklah semua ke yayasan itu.
Nah, adanya ikatan perjanjian, oke, kamu berobat dengan ini. Semula si Agus oke. Nah, nggak mungkin ada penanda tangan di perbankan, di bank tanpa daripada pihak yang menyerahkan. Itu kan sah. Oke guys, itu adalah tanggapan dari Irjen Pol Ricky Sitohang ketika Pratiwi Novianti dan Mas Geri menemui dirinya. Dalam cuplikan video ini, kita melihat bagaimana seorang Irjen Pol Ricky Sitohang, dia sedang berusaha untuk mencari benang merah dari kasusnya Pratiwi Novianti alias Tenovi dan Agus Salim ini. Tentu, sebagai seorang advokat atau pengacara yang profesional, hal ini harus dia lakukan agar benar-benar dia tidak salah melangkah ketika dia mengambil sebuah keputusan untuk menjadi seorang pengacara dari Pratiwi Novianti alias Tenovi ini. Dan semoga saja hadirnya Irjen Pol Ricky Sitohang sebagai pendamping atau sebagai konsultasi dari kasusnya Pratiwi Novianti alias Tenovi dan Agus Salim ini bisa segera mungkin menemukan titik terangnya. Karena sesungguhnya yang kita inginkan bahwa uang donasi itu tidak lagi dipakai untuk biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim. Karena itu sesuai dengan surat kuasa elektronik dari para donatur, di mana sebagian besar donatur memilih bahwa uang itu dipakai oleh pihak lain yang lebih membutuhkan, bukan kepada si Agus Salim lagi. Karena bagi saya secara pribadi, Agus Salim adalah pribadi yang tidak tahu diri, pribadi yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih, pribadi yang telah mencampakkan Pratiwi Novianti yang telah berempati untuk meringankan beban penderitaannya dengan cara melaporkan Pratiwi Novianti ke pihak penegak hukum. Dan semoga saja kasus ini bisa cepat berakhir sehingga di masa-masa yang akan datang kita bisa berbicara dengan topik-topik yang lain lagi. Begitulah kira-kira.